Masya Allah banyak sekali yang ziarah ke tempat ini, ke Masjid Bani Unaif, karena memang sejarahnya sangat sahih sekali. Sudah tertulis di dalam hadis bahwasanya dulu Rasulullah pernah sholat di sini. Nah, ini para ikhwannya udah mulai pada keluar. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Talha, jika saja engkau memang cinta kepadaku, maka buktikanlah, pergi datangi ayahmu, bunuhlah ayahmu, dikarenakan ayahmu itu adalah seorang musyrikin, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh Rasulullah SAW. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sekarang ini Umi Gilby sedang ada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Dan lagi-lagi Umi Gilby mau memperlihatkan tempat bersejarah yang ada di kota suci Madinah ini. Sebelumnya Umi Gilby mau memperlihatkan dulu bagaimana situasi yang ada di daerah sini. Jadi daerah sini itu tidak jauh dari tempat pemukiman warga. Sebelah sananya itu ada tempat rumah-rumah yang tinggal di tanah suci Madinah ini. Kalau ke sana langsung ke jalan raya, kalau ke sana langsung arah ke kebun kurma juga. Dan tempat bersejarahnya itu ada di depan kami nih. Ini ada bangunan masjid, tapi bangunannya sudah direnovasi jadi lebih bagus. Ini namanya Masjid Bani Unaif. Nah, untuk sejarahnya seperti apa, lagi-lagi Umi Gilby mau tanya ke Ustadz Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sambil jalan yuk. Ini Umi Gilby mau nanya nih tentang sejarah dari Masjid Bani Unaif ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid yang ada di depan kita ini adalah Masjid Bani Unaif. Ada sebagian sejarah pula yang menyebutnya masjid ini dengan Masjid Musobah. Dinamakan dengan Masjid Musobah dikarenakan Rasulullah SAW ketika datang dari Makkah Al-Mukarramah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah SAW datang pada waktu subuh dan melaksanakan sholat di tempat ini. Akan tetapi pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW datang pada waktu subuh itu pendapatnya sangat lemah sekali, sangat dhaif sekali, dikarenakan menurut beberapa sejarah Rasulullah SAW datang ke kota Madinah Al-Munawwarah itu pada waktu duha, sudah agak siang. Yang lebih masyhur, masjid ini disebut dengan Masjid Bani Unaif. Dinamakan dengan Masjid Bani Unaif dikarenakan masjid ini berdiri di atas lahan perkampungan yang bernama Kampung Bani Unaif. Ada sejarah yang berkaitan dengan kisah perkampungan Bani Unaif, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thalhah ibn Barok. Yang mana Thalhah ibn Barok itu adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Saking cintanya beliau sehingga setiap waktu ketika Thalhah ibn Barok menghadap Rasulullah SAW, maka Thalhah ibn Barok itu selalu gemetar badannya dan memerah mukanya dikarenakan saking malunya pada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW suatu ketika memanggil Thalhah ibn Barok ini dan menanyakan, wahai Thalhah, kata Rasulullah SAW, ada apa denganmu ini? Sehingga ketika engkau berhadapan dengan kami, dengan aku, kata Rasulullah SAW, maka terlihat badanmu gemetar dan mukamu sangat merah sekali. Maka kata Thalhah ibn Barok, ya Rasulullah, inni uhibbuka hubban jamma. Kata Thalhah bin Barok, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sangat mencintai dengan cinta yang terlampau tinggi, dengan cinta yang sangat besar sekali dengan padamu ya Rasulullah SAW. Kata Thalhah ibn Barok. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Thalhah, jika saja engkau memang cinta kepadaku, maka buktikanlah, pergi datangi ayahmu, bunuhlah ayahmu, dikarenakan ayahmu itu adalah seorang musyrikin, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh Rasulullah SAW. Maka ketika Thalhah ibn Barok itu diperintah oleh Rasulullah untuk membunuh ayahnya, Thalhah tidak memikir panjang, Thalhah tidak memikir yang lain-lainnya. Dia tidak memikir, ya Rasulullah, kenapa harus aku? Kenapa harus ayahku yang dibunuh? Kenapa tidak yang lainnya? Tidak memikir hal-hal yang lain. Tetapi yang ada dalam pikirannya Thalhah ibn Barok adalah membunuh
ayahnya dikarenakan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah sekilas daripada sejarah yang berkaitan dengan Talha bin Barok. Dan Masya Allah, tabarakallah, cinta kasih sayang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW yang tak terhingga, yang sangat besar sekali, sehingga walaupun ayahnya sebagai taruhannya untuk dibunuh, maka Talha bin Barok berani untuk membunuhnya demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi sahabat semua, setelah Talha bin Barok bergegas untuk menuju ke rumah ayahnya, sudah menaiki kudanya, maka Rasulullah SAW memanggil kembali. Kata Rasulullah, wahai Talha, sesungguhnya aku diutus bukan untuk memutuskan tali silaturahmi, akan tetapi aku memerintahkan membunuh ayahmu hanya untuk mencoba dan menguji rasa cintamu kepadaku. Dan ujianmu telah lulus, kata Rasulullah SAW. Maka Talha ibn Barok pada suatu saat, dia lama tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasul pun juga sudah lama tidak melihat Talha ibn Barok ini. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain tentang Talha ibn Barok ini. Maka didapatilah Talha bin Barok itu sedang sakit yang sangat keras sekali. Maka Rasulullah SAW menjuru ke tempat ini, melaksanakan sholat kembali sambil melihat keadaan Talha bin Barok ini. Maka Rasulullah berpesan kepada keluarganya, terutama kepada ibunya, sesungguhnya penyakit Talha bin Barok ini sangat keras sekali dan mungkin tidak diharapkan untuk sembuh kembali. Maka jika saja nanti terjadi apa-apa sama Talha bin Barok, kata Rasulullah SAW, maka segeralah panggil kami untuk datang menemui Talha bin Barok ini. Dan pada hari itu juga, pas waktu malamnya, ternyata Talha bin Barok itu sakitnya makin parah sekali. Sehingga ibunya berkata kepada Talha bin Barok, wahai anakku, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW, jika engkau sakitnya makin parah, maka aku harus menemui Rasulullah SAW. Maka harus menyampaikan keadaanmu kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang dijawab oleh Talha ibn Barok, wahai ibuku, janganlah engkau pergi kepada Rasulullah SAW, karena kan sekarang cuaca sangat panas sekali dan malam hari. Ya, dan terus dikarenakan sekarang sudah malam, sudah larut malam, khawatir terjadi apa-apa nanti di jalan. Maka kata ibunya, kalau misalkan saya tidak diizinkan untuk datang kepada Rasulullah, maka aku akan perintahkan orang-orang lain untuk menemui Rasulullah SAW. Maka lagi-lagi kata Talha bin Barok, wahai ibuku, sesungguhnya aku khawatir sekali jika Rasulullah SAW datang ke sini, mereka dibunuh oleh kaum musyrikin, kata Talha bin Barok. Maka ibunya pun juga mengurungkan niatnya untuk memberitahu Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Talha bin Barok meninggal pada malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, saking cintanya Talha kepada baginda Rasulullah SAW. Ustaz Salim, terima kasih untuk penjelasan tentang Masjid Bani Unaif ini. Sekarang kita akan melihat seperti apa kondisi terkini di Masjid Bani Unaif ini. Yuk. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, di sore hari ini banyak jemaah yang ziarah ke tempat ini untuk melihat secara langsung seperti apa Masjid Bani Unaif. Sekarang kita akan masuk ke dalam masjidnya. Masya Allah, pas kita masuk ke dalam pelataran masjidnya, kita melihat ada tumbuhan tanaman yang sengaja di taman. Nah, seperti ini depannya. Dan di sini tidak ada tempat wudhunya ya sahabat ya. Di sini cuman ada masjidnya saja. Ini suasana sore hari terkini di depan Masjid Bani Unaif. Jadi depannya itu sangat enak sekali ya kalau untuk sekarang ini. Kalau dulu itu hanya kotak seperti biasa aja. Kita akan melihat dalamnya seperti apa. Tapi harus giliran bagian ikhwan dulu yang sholat di dalam. Di pinggirnya ini, assalamualaikum. Di pinggirnya ini ada apa ya? Sepertinya di sini nggak ada tempat untuk wudhunya ya sahabat ya. Jadi di pinggirnya hanya lahan kosong sedikit aja. Ini suasananya, Masya Allah, banyak sekali yang ziarah ke tempat ini, ke Masjid Bani Unaif, karena memang sejarahnya sangat sahih sekali. Sudah tertulis di dalam hadis bahwasanya dulu Rasulullah pernah sholat di sini. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar ya, kita akan gantian dengan para ikhwan
yang sedang melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, ini para ikhwannya udah mulai pada keluar. Sekarang yuk kita akan masuk ke dalam masjidnya. Jangan lupa harus baca doa ketika kita masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli afwaba birahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam masjidnya itu hanya ukuran beberapa meter saja, dan di sini disediakan sajadah-sajadah seperti ini. Ini temboknya sangat asri sekali, sahabat. Ini tembok yang aslinya. Kalau yang di belakang ini yang warna hitam itu tembok yang baru saja dipasang. Ini atapnya itu tidak dikasih tutup ya, cuman dikasih penyanggah kayu saja, dan ada beberapa lampu menggantung di atas. Jadi untuk dalamnya hanya cukup untuk beberapa orang saja. Oke, jadi seperti inilah ke dalamnya. Sekarang kita akan kembali keluar. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini juga ada orang yang mau sholat di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Semakin sore semakin banyak yang ziarah ke tempat ini, sahabat. Bisa dilihat ya, ini sepertinya ini orang Turki yang sedang ziarah ke tempat ini. Bahkan di depan juga ini ada yang berfoto. Jadi kurang lebihnya seperti inilah suasana Masjid Bani Unaif terkini yang sudah direnovasi. Alhamdulillah, di video kali ini Umi Gilby bisa berbagi informasi, berbagi ilmu bahwasanya banyak sekali tempat bersejarah di Tanah Suci Madinah ini. Salah satunya Masjid Bani Unaif ini. Oke, sekarang kita akan kembali keluar masjidnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Gilby semua untuk yang sudah menonton video Umi Gilby sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke media sosial lainnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Dan Umi Gilby pamit undur diri untuk video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya. Semoga Umi Gilby bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, Umi Gilby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.